Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Kita lanjutkan materi yang berikutnya, yaitu masih di order 1, differential equation order 1. Cuma kali ini kita akan menampilkan sebuah contoh ya, contoh aplikasi di rangkaian listrik ya. Jadi kita asumsikan kita memiliki sumber tegangan, yaitu berupa U ya, merupakan fungsi waktu ya. Kemudian kita memiliki saklar di sini. Kita hubungkan ke resistor dengan nilai 100 ohm. Kemudian kita sambungkan lagi ke kapasitor ya. Oke. Ini ground. Kapasitor ini kita let's say 2 milifarad ya. Cukup besar sebetulnya. Kemudian ini tegangannya kita sebut tegangan kapasitor atau VC. Kemudian di sini akan ada arus yang mengalir sebagai fungsi waktu. Yang ini akan saklar ini akan ditutup pada saat T lebih dari 0. Pada saat T sama dengan 0 ya, detik ke 0 dia ditutup. Sehingga ini 1 volt ya, kita anggap 1 volt. Sehingga ketika saklar itu dinyalakan, ini tegangannya di sini waktu. Ketika waktu ini 0 ya, tadinya tegangannya tidak ada kan ya, lalu saklar dinyalakan, maka dia menjadi 1 volt. Nah, fungsi seperti ini itu kita sebut fungsi step ya, fungsi step atau langkah. Atau mungkin jangan 0 mungkin ya, kita gantilah jadi T sama dengan 2. T sama dengan 2. Kita ganti yang di sini. Jadi pada detik kedua saklarnya tuh kita nyalakan ya. Di sini tegangan, di sini waktu, dan di sini waktu 0. Nah, di sini waktu detik kedua dia dinyalakan. Jadi tadinya tegangannya 0 menjadi 1 volt. 1 volt. Ini VC ya. Maaf, bukan VC. Ini V di sini. Di VA. Di sini VC ya. Nah, jadi di sini tadinya kan 0 ya. Kemudian ketika saklar itu ditekan pada detik kedua, dia akan memiliki tegangan berupa ini. Nah, sekarang kita asumsikan memang kapasitasnya, kapasitas pada saat waktu sebelum 2 itu sama dengan 0 ya. Jadi tidak ada muatan sama sekali. Jadi kapasitas mula-mula 0 gitu ya. Pas mula-mula 0. 0. Kemudian tegangan mula-mula pun 0. Tegangan mula-mula itu sama dengan 0 ya. Jadi sebelum saklar itu ditekan, dia tidak ada muatan sama sekali di dalam. Sehingga tegangannya 0 ya, ground. Nah, tentu ketika ini sebagai intuisi kita ya. Ketika ditekan, maka akan ada arus mengalir dan akan mengisi muatan kan ya. Sehingga tegangan di kapasitor akan naik secara eksponensial gitu. Set naik sampai dia stabil di angka 1 volt. Karena kalau sudah terisi, maka tidak ada arus lagi. Kalau ini sudah full ya, maka tidak akan ada arus lagi. Sehingga tegangan di titik VA ini sama VC ini akan sama. Ini akan sama. Karena sudah tidak ada arus yang mengalir ketika ditekan. Nah,
masa ini disebut masa transien kan ya, masa transien. Ini transien sini, dia akan naik pelan-pelan sampai ini muatannya full. Setelah muatan full dia konstan, tidak ada arus lagi karena tegang DC ya. Kalau tegang DC seperti itu. Nah sekarang bagaimana ini diselesaikan dengan persamaan diferensial? Oke, kita buat persamaan diferensialnya seperti materi yang sebelumnya ya. Jadi hukum Kirchhoff seperti biasa, sigma tegangan sama dengan 0, jumlah tegangan sama dengan 0 di loop yang mengalir seperti ini ya. Kemudian R I ditambah VC sama dengan U. U ini ya, U sebagai fungsi T. Nah kemudian R C dikali dV per dt. Kita masih ingat ya bahwa arus yang melalui kapasitor itu merupakan kapasitans dikali perubahan dari tegangannya terhadap waktu ya. Maka I kita ubah menjadi C dV per dt sama dengan ini VC tetap. Jadi arus di R dengan arus di C ini sama ya. Ini arusnya sama semua. Yang mengalir sini arusnya sama. Nah, maka rumus yang di sini I sini kita masukkan C dV per dt. Maaf ini tambah ya. Tambah PC sama dengan U. Oke. Nah, R-nya berapa? 100. Ini R satuannya harus ohm, kapasitan satuannya harus farad ya. Dikali 2 milifarad berarti 2 bagi 1000 kan ya. Kan mili. Berarti 0,002. Seratus dikali 0,002 berarti kan 0,2 ya. Ini kita hapus saja menjadi 0,2 lah supaya simple. Jadi 0,2 dV per dt. Ini dVc ya maksudnya ya. Karena tegangan kapasitor. Ditambah VC sama dengan U ya. Oke. Nah kemudian sebetulnya U ini kan 1 ya, 1 nih, 1 volt ya, 1 volt. Oke. Nah kemudian kita hilangkan ini ya 0,2 nya sehingga masing-masing sisi kiri dan sisi kanan kita kalikan 5 sehingga persamaan berubah menjadi dVc per dt ditambah 5 VC sama dengan 5. Nah tentu ini mirip persamaan ini ya, mirip persamaan dy per dt ditambah 5y sama dengan 5. Nah kita ingat ini mirip bentuk ini faktor integrasi ya, dy per dt ditambah py sama dengan q. Q nya ini 5, p nya ini 5 ya kan. Nah ini kita bisa selesaikan dengan cara faktor integrasi kalau mau ya. Nah solusi dari persamaan diferensial ini Y sama dengan VC yang apa ya, itu bagaimana kita memiliki persamaan Y dalam fungsi T kan gitu ya. Jadi kita pengen dapat persamaan Y sebagai fungsi T, itu kan yang kita inginkan kan. Bagaimana persamaan ya, apakah sesuai dengan yang kita perkiraan tadi seperti ini bentuknya atau bagaimana. Nah gitu kita pecahkan bersama. Oke. Nah persamaan ini bisa kita simulasikan dulu ya menggunakan apa namanya lab view ya, dengan lab view. Oh tadi sini 1 kali U ya, berarti ini tetap U, maaf sini
ini U. Kan U ini fungsi step ya. Ini step. Di sini 5U. Di sini 5U. Kebetulan amplitude 1 tapi U-nya tetap ada karena ini fungsi step. Fungsi step itu seperti ini ya. Oke. Tapi ketika nanti perhitungan matematik dia tetap akan menjadi kita anggap 1 ya. Mana kita anggap sebagai T lebih daripada 2. Oke, kita simulasikan dulu menggunakan live view. Kita buka dulu live view-nya. Kita buka live view, create project, kemudian kita pilih blank VI. Maka kita memiliki 2 Windows ya. Yang pertama front panel, kita kecilkan dulu. Kemudian sini block diagram. Oke, kemudian kita masukkan simulasinya. Kita buka klik kanan, control and simulation. Kemudian kita buat loopnya dulu ya untuk simulasinya. Oke. Nah, double klik di sini. Nah, di sini ada parameter numeriknya ya. Stepnya berapa detik? Ini kita ambil 0,01. Kemudian sampai berapa detik? Sampai 10 kita set. Yang lain tidak perlu kita ubah ya. Ini materi pelajaran numerik ya, matematika numerik. Ada berbagai jenis tipe ini ya numeriknya. Lalu kemudian kita klik OK. Ini tidak akan diubah ya, ini hanya menunjukkan saja. Kemudian berikutnya kita masukkan persamaan yang tadi ya. D per dt tambah 5 sama dengan 5U. Ini input ya. Input. Kita masukkan dulu input. Control simulation. Kemudian simulation, signal generation, step signal. Fungsi step ya. Tekan sini, kita double klik. Nah, step ini perhatikan di sini, ini dia akan bernilai 1 ketika waktunya 1 di detik ke 1. Kita kan tadi detik kedua ya. Nah, kita ganti. Maaf nih, bukan yang ini yang diganti ya. Kalau ini amplitudenya 2. Nah, kita detik ke 1. Maaf tadi ulang ya. Simulation, generation, step signal. Kita hapus tadi. Double klik. Nah, ini awalnya 0, finalnya 1, step time-nya 2. Oke. Nah, jadi pada detik kedua dia akan bernilai 1, sebelumnya dia akan bernilai 0. Nah, kemudian yang akan kita pantau itu kan sebetulnya variabel Y ya. Variabel Y dari DY ke Y, maka kita perlu integrator. Nah, simulation, continuous linear system, integrator. Ini simbol integrator. Nah, ini kemudian kita munculkan layarnya ya untuk hasilnya, grafiknya untuk hasil. Kita pilih tadi mana tadi? Control simulation, graph utilities, sim time waveform, simulation time. Oke. Ini kita masukkan. Oke. Ini masih belum nyambung ya. Klik, kemudian value, klik. Nah, kalau sini berarti sudah nyambung. Nah, ini kita double klik di sembarang tempat. Nah, ini kita namakan Y.
Ini hanya label saja ya, hanya label saja. Kita geser. Nah, di sini Y. Maka di sini sebelum masuk integrator dia masih dy per dx, dy per dt, dy per dt. Di sini masih dy per dt, masuk integrator menjadi y, diintegrasikan. Kita lihat di sini dy per dt tambah 5y sebenarnya 5u. Ini dy per dt ditambah 5y sama dengan 5u. Atau dengan kata lain, kita bisa juga tulis, maka dy per dt sama dengan 5u kurang 5y kan ya. 5u kurang 5y. Ini 5 nih. Oke. dy per dt sama 5 kurang 5y. Maka kita perlu arithmetic gain ya. Pertama gain, kedua kita perlu simulation, signal arithmetic summation. Ini kita hilangkan saja simbol summationnya ya, masalah labelnya. Klik kanan, visible items, labelnya dihilangkan. Nah, di sini kita lihat, kita klik double klik, ada plus ada min ya. Oke. Jadi ini kita tarik ke situ. Ini biar rata ya. Oke. Kemudian kita masukkan ini dy per dt di sini ya. Ini hanya label saja ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi simbol arithmetic gain sini, tapi kita reverse, kita balik. Nah, ke sini. Nah, kita masukkan sini. Oke. Kita geser. Di sini y. Nanti kan dy per dt sama dengan 5u kurang 5y. Ini di sini u kan, di sini. Di sini saya hilangkan dulu ya labelnya. Nah, di sini kan sini u. Ya kan? Kemudian dikali dengan 5, maka dia menjadi 5u di sini. 5u. Oke. Di sini u, di sini kali 5 menjadi 5u. Kemudian ini saya save dulu ya. Nah, kemudian dy per dt sama dengan 5u kurang 5y, berarti 5u dikurang 5y. Nah, kan gini. Berarti ini kali 5 juga. Kali 5. Kita koneksikan. Nah, di sini kan berarti menjadi, karena sini y dikali 5 berarti menjadi 5y kan di sini. 5y. Nah, maka dy per dt kan di bawah dy per dt nih, di sini. Dy per dt 5u ini tandanya plus kan, dikurang 5y ini kan tanda min. Nah, jadi persamaan sudah memenuhi ya. Jadi y itu merupakan integral dari dy per dt, kemudian dy per dt sama 5u kurang 5y. 5u kurang 5y. Oke. Nah, baru kita simulasikan y. Kita kan ingin melihat y terhadap t ya, fungsi y terhadap t, yt. Nah, maka ini hasilnya. Di sebelah sini bisa kita lihat hasilnya. Tunggu, saya geser. Oke. Biar lebih kelihatan. Oke, kan jadi terlihat ya. Nah, ini bisa kita lihat bahwa ketika saklar ditekan pada detik kedua, maka tegangan di VC akan naik perlahan ya, tidak langsung ke angka 1 tapi perlahan. Maka ini sesuai dengan apa yang kita prediksikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, semakin besar kapasitasnya,
maka tentunya semakin lambat ininya kenaikannya, ya kan. Coba kalau kita ganti ininya ya, time simulatornya ya, jangan sampai 10 lah, sampai detik keempat ya, sampai detik keempat lah, coba detik keempat terpotong ya. Terpotong ya, karena ini sampai 10 ya, ini grafiknya mesti diganti sampai 10 gitu, sampai 10. Oke. Nah, ini terlihat ya. Jadi pada detik kedua dia naik dan perlahan-lahan hingga ke tegangan 1 volt. Ini simulasi menggunakan lab view yang pertama, ya kan. Kita sudah menggunakan lab view. Nah, sekarang simulasi kedua kita bisa menggunakan, sebetulnya bisa pakai Excel ya. Pakai Excel sebetulnya. Excel. Nah, ini bisa kita Excel ya. Nah, kita kecilkan dulu sesuai dengan layar. Oke. Nah, di sini adalah waktu ya, waktu. Tadi waktu itu kita set dari 0 sampai kan 0,01, 0,02 dan seterusnya ya. Jadi waktu ini tadi di live view tadi kan kita set 0,01 ya. Berarti stepnya 0,01. Itu 0,01 terus sampai kita set sampai berapa ya? Sampai detiknya ke kedua lah ya. Kedua. Oke. Nah, ini pada saat simulasi Excel kita anggap saja switchnya dinyalakan pada T sama dengan 0 gitu ya, supaya lebih pendek nanti. Kalau T sama dengan 2 nanti panjang sekali ya. Jadi kita geser aja, nanti ini kita geser ke kiri gitu ya. Jadi kita asumsikan dia T-nya pada saat 0 nyalanya, saklarnya itu ya. Kemudian kita senterkan dulu. Nah, di sini kita punya U ya kan, terus kita punya 5U, kita punya 5Y, kita punya D per DT, dan kita punya Y terakhir. Nah, yang kita amati itu kan Y terhadap T kan gitu ya. Nah, U-nya pada saat pertama ya, U itu kan selalu 1 terus kan, 1 terus. 5U ya berarti 5 dikali U, 5 kali 1. Oke. Nah, 5Y itu sama dengan 5 dikali Y ini ya. Y pada saat 0, anggapannya 0 ya. Ini kita saklaran 0 nih, saklaran 0, jangan saklar 2 ya, karena nanti kalau saklar panjang ya ke bawah. Anggap aja 0 dulu. Nah, kemudian D per DT. Nah, kalau D per DT ya berarti ini perubahan Y ya. Perubahan Y artinya mulai dari Y sama dengan ini ya. Berarti D per DT adalah ini. Kita bisa lihat dari persamaannya, D per DT sama dengan 5U kurang 5Y, berarti sama dengan ini 5U kan dikurang ini 5Y kan. Nah, kurang. Nah, sekarang Y itu gimana? Y itu kan integral ya, integral dari D per DT. Artinya apa? Artinya ya kumulatif dari D per DT itu gitu. Untuk Y sama dengan 0 berarti dia adalah masih 0 ya, nilai awal ya. Kemudian untuk berikutnya kita bisa asumsikan DT itu kan selisih antar T ini ya.
Nah, DT ini kebetulan konstan. Jadi kebetulan DT itu konstan, itu sama dengan 0,01. Kalau dia tidak konstan maka ya sel 4 G4 kurang G3 untuk DT yang ini. Terus DT yang kedua G6 kurang G5 dan seterusnya. Tapi kebetulan ini kan konstan. Jadi DT selalu 0,01. Nah, maka kita bisa simpulkan Y pada saat ini sama dengan DT 0,01 dikali dengan D per DT yang sebelumnya. Berarti kali ini. Atau kali kali ini ya. Kali ini ditambah Y sebelumnya. Kan dia kumulatif ya. Kumulatif terus. Nah, oke, kita kemudian kita teruskan ke bawah ya. Ini yang ini tetap oke, kita tarik ke bawah. Oh, ini satunya salah ya. Satu kok jadi terus? Ini satu terus harusnya dia. Satu terus. Kan U-nya selalu satu kan. Nggak usah di simpan terus, U-nya 1, 5U. Oke. Kemudian 5Y. Oke, D per DT 5U kurang 5Y. Kemudian Y sama dengan 0. Kemudian ini, tunggu sebentar. Oh, tadi salah tarik nih. Ini 5 dikali L sebelumnya. Oke, tarik ke bawah. Nah, Y-nya ini salah tadi ya. Y pertama 0, Y kedua ini kan dia merupakan 0,01 tadi ya, 0,01. DT-nya DT ya 0,1 dikali D per DT yaitu kali 5 ditambah nilai Y sebelumnya. Kan terintegrasi, terkumulasi terus ya. Maka mendapatkan hasil ini. Terus kita tarik ke bawah. Nah, ini makin mendekati 1 kan angka Y-nya. Kita plot grafiknya. Bentar. Plot grafik, insert, scatter. Oh, kebanyakan nih. Dia otomatis deh semua ini itu semua remove. Oke. Nah, kita ambil X-nya itu waktu ya. Waktu 0 sampai ini 2 detik. Kemudian Y-nya kita ambil ini sampai 202 ya, 202. Nah, maka ya seperti ini grafiknya sama ya. Dia akan naik. Nanti kalau T sama dengan kita geser aja ke kanan gitu ya. Dia akan naik ketika saklar ditekan, dia akan naik. Terus sampai detik ke 1 dia sudah mulai stabil tuh. Sudah mulai mendekati angka 1 tuh, detik ke 1. Kita lihat di sini juga di review yang tadi. Nah, karena detik ketiga kan ini kan sudah mulai. Tapi coba kita ganti stepnya lah ya. Kita ganti 0 coba. 0. Benar ya tadi. Tinggal final ini segini, oke. Oke, ini kita run lagi. Akan jadi seperti ini ya. Nah, di angka 1 sudah stabil tuh. Coba kalau kita set ini jadi 2 sampai 2 aja, sama kayak yang di Excel. Maksimum 2. Nah, terlihat sama kan yang dengan yang di Excel. Nah, kita copy, snip.
mapping kita paste di sini, di Excel tadi ya. Nah mirip lah ya, di angka 1 dia mulai menyentuh final tuh kan. Oke, ini sama ya berarti ya. Nah cuma gini kan, kita tadi ingin menyelesaikan persamaan orde 1 ini ya menjadi persamaan fungsi T biasa, bukan persamaan diferensial. Nah maka kita bisa menggunakan faktor integrasi ya, faktor integrasi. Tunggu sebentar ya. Oke. Sebentar. Nah, kita ambil kanan aja. Dengan bentuk ya, jadi D per persamaannya ini ya. Kemudian, nah tadi U-nya kita anggap 1 ya, tanggap 1. Jadi D per DT atau D per DX ya, supaya gampang ya. Tambah 5Y sama dengan 5. Nah, ini akan kita selesaikan. Maka tadi P-nya sama dengan 5, Q-nya sama dengan 5 juga. Ini pelajaran yang sebelumnya ya. Maka faktor integrasi sama dengan E pangkat P dx, P-nya 5 dx. Maka sama dengan E pangkat 5x. Oh ya, perlu diingat bahwa kenapa sih tidak ada C-nya gitu ya di sini? Karena memang nanti dalam penyelesaian menggunakan faktor integrasi ini kita tidak menyertakan konstanta integrasi C ya. Ini dilakukan semata-mata demi kemudahan gitu. Karena konstanta integrasinya di sini akan menghasilkan faktor konstanta di kedua sisi persamaan itu. Ya artinya akan saling menghilangkan. Jadi sama aja nanti. Sama aja. Kalau pakai tambah C juga sama hasilnya. Jadi ini untuk kemudahan kita hilangkan saja. Pada dasarnya step integrasi kan pasti ada konstantanya ya. Oke, ini FI-nya segini, maka YFI ya kan sama dengan integral Q FI dx. Oke. Nah, maka Y dikali E pangkat 5x sama dengan integral 5 E pangkat 5x dx. Oke. Nah, kita integralkan aja ya. Y kali E pangkat 5x sama dengan, nah kan masih ingat ya, integral E pangkat 5x itu ya sama dengan 1/5 ya. E pangkat 5x. Karena kalau diturunkan 5 kali 1/5 kan jadi 1 ya. Nah, maka di sini ya tambah C, jangan lupa tambah C. Tambah C. Nah, berarti di sini integral 5 dikali 1/5 E pangkat 5x dx. Berarti Y kali E pangkat 5x sama dengan E pangkat 5x dx. Sorry, kode di gini ya. Bukan begitu. Di sininya sudah hasil integralnya di sini ya. Sudah hasil integralnya. Di sini tunggu bentar. Tunggu, kita hapus aja deh. Oke, kita hapus. Di sini sudah 5 dikali 1/5 E pangkat 5x ditambah C. Maka Y kali E pangkat 5x sama dengan E pangkat 5x tambah C. C nya konstanta ya, bukan C yang di kapasitor ini ya. Beda, ini C konstanta, beda dengan yang
kapasitor tadi. Di sini kan kita supaya lebih mudah T ini kita jadikan X kan ya, supaya bentuknya bisa kita familiar gitu. Nah, C di sini juga C konstanta bukan C kapasitansi. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, ini kan C-nya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Oleh karena itu ini masih integral tak tentu. Masih solusi umum. Nah, maka kita jadikan solusi khusus, yaitu kita masukkan pada saat tadi kan kita sudah sepakat bahwa pada saat T-nya sama dengan 0 ya, pada saat awal di awal itu, di awal inisiasi itu VC-nya sama dengan 0 kan, atau Y sama dengan 0 gitu. Y sama dengan 0. Maka kita masukkan. Jadi kalau X-nya 0, Y sama dengan 0. Nah, kita masukkan Y dikali E pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 ditambah C. Gitu. Y-nya 0 juga nih. 0 dikali E pangkat 0 sama dengan E pangkat 0 tambah C. Maka 0 sama dengan 1 tambah C. E pangkat 0 1 ya. Maka C sama dengan min 1. Oke. Oleh karena itu persamaan tadi kita lanjutkan. Y E pangkat 5X sama dengan E pangkat 5X dikurang 1. Oke, maka Y sama dengan, kita kan ingin persamaan Y ya, berarti tinggal bagi aja ini E pangkat 5X kurang 1 ya kan, sama dengan berarti 1 dikurang kok hilang. Oke, sama dengan 1. Tunggu, tadi hilang nih. Ini hapus dulu. Nah, sama dengan 1 dikurang 1 per E pangkat 5X, atau sama dengan 1 dikurang E pangkat min 5X ya. Nah, karena tadi kan kita ini X ini sebetulnya T ya, waktu ya, berarti ya Y dalam fungsi waktu itu sama dengan 1 dikurang E pangkat min 5T. Nah, ini persamaan, solusi persamaan diferensial yang tadi, solusi dari persamaan diferensial yang tadi. Nah, ini kita masukkan ke Excel juga, coba bener nggak sama dengan Excel yang tadi nggak ya. Sebentar ya. Oke, kita buka Excel yang tadi. Nah, ini kan yang persamaannya. Nah, di sini T kita salin, T-nya ya. T kita salin. Di sini tetap T. Nah, di sini Y fungsi T. Nah, Y fungsi T tadi sama dengan 1 kurang E pangkat min 5T. Berarti sama dengan 1 dikurang itu eksponensial ya, eksponensial minus 5 dikali T. Nah, kita tarik ke bawah sampai bawah. Nah, dia akan mendekati 1 juga kan. Tadinya 0, kemudian naik mendekati 1. Ini kita lihat grafiknya, scatter, insert, scatter. Nah, ini kita masukkan sini, add T-nya sampai 202 tadi ya, 202. Inian Y-nya sampai 202. Nah, ini hasilnya. Jadi sama ya. Kita menggunakan simulasi menggunakan live view. Ini hasilnya. Kemudian simulasi menggunakan Excel tanpa kita selesaikan persamaan diferensialnya. Dapat ini
Kemudian kita selesaikan sama diferensialnya dan kita tampilkan lagi menggunakan Excel. Nah, jadi 3 cara ini sama semua gitu. Jadi simulator itu kan hanya perhitungan saja. Ini pun tadi kita lihat ya, stepnya kita samakan dengan review ya. Jadi hanya tool saja. Baik, demikian contoh differential equation dengan menggunakan aplikasi yang real ya, berupa rangkaian listrik yang memang ternyata hasilnya sama dengan intuisi kita, bahwa ketika ini ditekan maka muatan di sini yang tadinya 0 akan naik perlahan-lahan menuju angka 1 volt ini. Demikian saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.